Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita awali dulu pertemuan ini supaya mendapatkan keberkahan. Kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, para wali santri SMP Negeri 30, wali santri Tahfiz Darussalam At-Taqwa, kemudian murid-murid ya ekskul Tahfiz 30, kemudian santri Tahfiz Darussalam At-Taqwa, dan bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Kita bisa hadir ke sini dalam rangka bersilaturahim. Sekaligus kita akan memberikan sertifikat tahfiz hasil kegiatan belajar mengajar selama setahun kemarin, begitu. Nanti kita akan berikan sebagai motivasi dan tentunya tanda kenangan juga buat kita, begitu. Namun bukan berarti kegiatan ekskul tahfiznya berhenti setelah mendapatkan sertifikat. Begitupun sahabat tahfiz di Darussalam At-Taqwa ya, kita akan berikan juga ya. Dan memang hari ini kita gabung karena memang momennya juga sama, udah menjelang liburan ya. Apa sudah pada bagi rapot Bapak-bapak Ibu? Udah semua ya, alhamdulillah. Yang Darussalam juga udah ya, yang sekolahnya. Baik, alhamdulillah udah pada bagi rapot. Jadi mudah-mudahan nilainya dapat yang terbaik, begitu ya. Dan saya sebagai guru atau pembimbing tahfiz di SMP Negeri 30, pertama saya ingin mengucapkan selamat datang ya di Masjid Darussalam At-Taqwa. Kebetulan saya ngajar di sini juga gitu, setiap hari ya. Setiap hari ngajar di sini dari Senin sampai Sabtu ya, dari Senin sampai Sabtu ya. Waktunya malam hari pada maghrib, kadang sore juga ada ya. Kalau tahfiz itu Kamis, Jumat, Sabtu ya jam 4 sore. Nah, kalau TPQ-nya di malam hari ba'da maghrib sampai Isya ya. Saya ngajar di sini. Kemudian kalau di SMP Negeri 30 ya setiap hari Kamis aja pas jadwal ekskul ya, jadwal ekskul. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya
untuk murid-murid SMP Negeri 30 ya, para santri tahfiz Darussalam, termasuk para walinya ya, orang tuanya, saya ucapkan terima kasih sekali udah mau hadir memenuhi undangan kami ya. Sengaja kita undang momentum waktunya setelah pembagian rapot ya, ya, mudah-mudahan sudah selesai segala urusannya ya di sekolah. Nah, maka ada tambahan waktu untuk hari ini ya, saya mohon maaf minta keluangan waktunya untuk kita bersilaturahmi ya, bersama para orang tuanya, termasuk para siswa dan para santrinya ya. Jadi ini sebetulnya perdana untuk silaturahmi kita dengan orang tua ya SMP Negeri 30 ya, khususnya para wali santrinya ya. Kalau untuk murid-muridnya ya, kita sudah sering ketemu ya, lewat online juga ada di grup WhatsApp begitu ya. Lewat offline-nya kita juga pertemuan setiap pekan begitu ya. Nah, jadi silaturahmi kita ini karena memang didasari dan dilandasi, pertama kita ingin meningkatkan kualitas pembelajaran ekskul tahfiz kita ya, pembelajaran menghafal kita, pembelajaran Al-Quran ya, karena ada beberapa siswa yang sepertinya tidak mendapatkan dukungan dari orang tua begitu. Nah, maka pertemuan ini dalam rangka supaya orang tua mengetahui tentang kegiatan ekskul tahfiznya, tahfiz anak-anaknya di sekolah, bahwa kegiatannya ini positif begitu ya, kegiatannya positif. Nah, karena ada juga siswa yang enggak memberikan informasi ke orang tuanya nggak tahu kalau anaknya ikut ekskul tahfiz begitu. Karena kan memang kegiatan ekskul itu bahasanya bisa ikut double kan gitu ya, bisa ikut double begitu. Nah, jadi barangkali ketika ekskul tahfiz nggak sempat dikasih tahu ke orang tua begitu. Ya, ada yang seperti itu, tapi mudah-mudahan sebagian besar semuanya orang tuanya mengetahui, sehingga ya betul-betul memberikan dukungannya kepada anak-anaknya begitu ya, memberikan dukungannya. Sekali lagi, karena dukungan orang tua ini penting ya untuk memotivasi anaknya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ekskul tahfiz di SMP Negeri 30 itu sejak tahun 2017 ya. Umar tahun berapa, Umar? 2015 ya. Jadi zaman Umar kelas 3 itu, kelas 2 kelas 3 waktu itu ya. Kelas 1 udah ada ya waktu sama Pak Ujang ya. Iya. Iya. Berarti sekitar 2016-an kita udah ada di SMP Negeri 30. Dan ini adalah alumni ya, salah satu alumni SMP Negeri 30 yang waktu itu juga mengikuti kegiatan ekskul tahfiz waktu kepala sekolahnya Pak Ujang. Karena Pak Ujang Kusuma yang mengawali, menginisiasi untuk adanya ekskul tahfiz di SMP Negeri 30 Jakarta Utara begitu. Dan sampai hari ini alhamdulillah, termasuk Bu Umi ya, kepala sekolah yang hari ini itu betul-betul juga sangat memberikan dukungan ya, memberikan dukungan tentang ekskul tahfiz ini begitu. Nah, kemudian pembagian sertifikat ini juga harapannya bermanfaat nanti ketika anak-anak kita ini memasuki SMA negeri, karena katanya itu bisa melewati jalur tahfiz begitu ya. Nah, kemarin ada terkendala teknis berkaitan dengan sertifikat ya.
Begitu, ada beberapa anak yang sudah kelas 9 itu ketika saya tanya mau ikut lewat jalur tahfiz apa enggak, katanya enggak begitu. Tapi ternyata kenyataannya ikut begitu. Akhirnya kita enggak sempat membuatkan sertifikat begitu. Maka berdasarkan problem tersebut, maka ya udah saya menginisiasi untuk diberikan sedini mungkin begitu. Jadi ketika Bapak Ibu mau menggunakannya sudah siap begitu sertifikat ini untuk digunakan mendaftarkan melalui jalur tahfiz begitu ya. Walaupun barangkali yang diharapkan itu 3 juz paling enggak ya. Tapi ini kita awali dari juz 30 dulu ya, juz 30 dulu supaya nanti di setahun ke depan mengikuti lagi untuk mendapatkan sertifikat berikutnya yang juz berikutnya ya, juz 29-nya begitu ya. Nanti yang digunakan ya kalau bisa yang juznya agak banyakan begitu ya, digunakan untuk mendaftar begitu ya. Mungkin itu sekedar pengantar dari saya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir ya, memenuhi undangan kami. Ya, saya sebagai pembimbing tahfiz di SMP Negeri 30 Jakarta Utara, ya mohon maaf kalau ada segala kekurangan ketika saya mengajar begitu. Atau barangkali ketika ada aktivitas online ya mungkin ada orang tua yang merasa terganggu begitu dengan kegiatan online tahfiznya begitu ya, saya mohon maaf. Atau barangkali anak-anaknya merasa terganggu waktunya ketika saya minta untuk mengirimkan tugasnya gitu, tugas hafalannya di program WhatsApp namanya ya. Di grup itu ada namanya program WhatsApp. WhatsApp itu singkatan Bapak Ibu ya, waktu tasmi saat pagi dan petang ya. WhatsApp itu waktu tasmi saat pagi dan petang. Jadi saya minta untuk mengirimkan tugas hafalannya itu di ba'da subuh sama ba'da maghrib begitu ya. Jadi interaksi kita sebetulnya hampir setiap hari begitu dengan anak-anak ya, walaupun lewat grup begitu ya. Baik, itu sekedar motivasi. Ada yang bisa ditanyakan, Bu Santi, Bunda Santi? Ada yang bisa ditanyakan? Nggak ada? Ada, oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengundang ya alumni SMP Negeri 30 yang alhamdulillah ya ini sudah hafiz 30 juz alhamdulillah ya, bernama Hos Cokro Aminoto ya. Bukan. Umar Said Cokro Aminoto ya. Kalau seandainya udah haji saya panggil Hos Cokro Aminoto. Haji Umar Said gitu. Yang namanya Umar Said Cokro Aminoto. Betul ya Maria? Betul. Baik. Nah, kita akan mendengarkan tausiah dan motivasi ya dari kakak kelas kalian ya, teman-teman SMP Negeri 30 dan teman-teman sahabat tahfiz Darussalam ya, untuk kita minta tausiah dan motivasinya dari Bang Umar Said ya, Umar Said Cokro Aminoto ya. Baik, karena udah sering ngisi ya, jadi saya panggil Ustadz aja kali ya. Apa Kiai Haji. Ya, Bang Umar Said dipersilakan untuk menyampaikan tausiah dan motivasinya untuk teman-teman yang sedang belajar Al-Qur'an ya, dan termasuk juga orang tuanya supaya termotivasi juga untuk mendukung anak-anaknya. Mungkin itu Bang Umar ya. Terima kasih, silakan Bang Umar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat
وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد، حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang cerah ini kita dapat dikumpulkan kembali di Masjid Darussalam At-Taqwa ini dengan sehat walafiat. Yang pertama-tama yang terhormat guru saya Ustaz Zainal Abidin, terus yang terhormat para wali murid sekalian dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya cintai. Sedikit perkenalan ya, kita ta'aruf dulu, karena tak kenal maka ta'aruf ya. Tadi nama saya sudah disebutkan oleh Ustaz Zainal. Nama lengkap saya itu Umar Said Cokro Ananto ya. Alhamdulillah saya murid beliau sejak masih SMP di Negeri 30 Jakarta. Saya masuk ke Gapul itu tahun 2015 ya, lulus tahun 2018. Cuman pada saat itu saya tahfidnya itu di rumah saya sendiri gitu. Jadi guru saya Ustaz Zainal datang ke rumah saya karena waktu itu mungkin belum seramai sekarang ya, dan udah masuk ke tahfidnya ke rapor bahkan, masya Allah. Ya. Jadi singkat cerita, saya lulus dari SMP Negeri 30 Jakarta tahun 2018. Di situ saya punya pegangan hafalan 4-5 juz ya, tapi belum mungkin dan nggak lancar gitu kan. Dari situ saya masuk ke pesantren Ar-Rahman Quranic College yang ada di Bogor di Megamendung ya. Di situ saya program sekitar 2 tahun, 1 tahun pengabdian, 2 tahun menghafal. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu 3 kurun 1 tahun 6 bulan ya. Alhamdulillah. Jadi ceritanya yang saya ambil pelajaran di sini adalah bahwa ketika saya lulus dari SMP Negeri 30 itu bacaan Quran saya masih terbata-bata. Bacaan saya belum terlalu bagus, tahfidz saya masih kurang banget, dan ngafal saya masih lama. Tapi saya masuk ke pesantren tahfidz gitu kan, yang dimana target hafalan sehari, karena saya anak baru, waktu itu cuma dikasih setengah halaman gitu. Dan saya benar-benar merasakan susahnya gimana caranya biar hafal itu cepat masuk gitu kan. Itu nanti ada tips yang saya bagikan untuk teman-teman semua. Sampai akhirnya alhamdulillah dari yang setengah halaman saya hafal sehari, alhamdulillah saya bisa menghafal sehari sekitar ada 10 halaman dalam Al-Quran. Itu ada tipsnya yang saya dapatkan dan saya tulis sendiri. Nanti teman-teman semua yang bawa handphone mungkin atau bawa buku bisa dicatat yang penting-pentingnya gitu ya. Baik. Yang kedua adalah bahwa di sini saya ingin sharing aja, lebih ke sharing ya, dan memberikan sedikit irsyad wal taujihat tentang pengalaman saya ya yang saya alami. Jadi ketika saya masuk ke pesantren itu, saya belum sepenuhnya ingin menjadi hafiz Quran gitu. Jadi memang awalnya karena ada dorongan dari orang tua saya gitu kan. Cuman karena memang seiring waktu dan seiring berjalannya waktu terus menerus, alhamdulillah saya bisa memperbaharui niat saya dan saya bertekad untuk menyelesaikannya di tempat itu. Oke. Baik. Mungkin masuk ke sini ke tipsnya ya, buat teman-teman karena ini agak cukup panjang.
teman-teman terutama yang murid-murid boleh dicatat di HP atau ditulis di kertas juga boleh, atau yang ibu-ibunya boleh mencatat juga boleh. Jadi yang saya beri judul di sini adalah 7 tips mudah menjadi penghafal Quran. Ya, itu boleh dicatat semuanya. Gitu ya. Oke, yang pertama, tanamkan niat yang kuat dan ikhlas. Itu yang pertama. Ya. Sekali lagi bahwa tips yang pertama adalah tanamkan niat yang kuat dan ikhlas. Kenapa? Yang pertama itu adalah niat. Ya. Karena hadisnya jelas, kita sering sekali mendengarnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imrin ma nawa." Kita sering mendengarkan ini bahwa segala sesuatu amalan itu tergantung dengan niatnya. Nah, apakah kita memperhatikan istilahnya? Wa likulli imrin wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi buat teman-teman semua nih yang merasa ngafalnya susah, yang merasa kok nggak masuk ya hafalannya, ayatnya susah, apa segala macam, coba kita perbaharui niat kita. Karena waktu di pesantren pun, ketika Umar di posisi jenuh, yang untuk Umar dulu tuh pasti ada di mana titik kayak jenuh, terus capek, terus kayak ngerasa susah banget hafalnya. Maka di situ ada Ustaz kemarin dari Ustaz Nasrullah mengingatkan bahwa perbaharui niat antum, gitu kan. Antum datang ke pesantren ini niatnya untuk apa? Kalau niatnya cuma untuk tidur, ngapain jauh-jauh ke pesantren? Di rumah lebih enak tidurnya, gitu kan. Jadi perbaharui niat antum datang ke sini untuk menghafal Quran, maka kejar itu. Ya, jadi yang pertama itu tadi adalah tanamkan niat yang kuat dan kuat. Dan niat itu harus terus kita perbaharui. Ya, misalkan niat sekarang, ya Allah saya ingin menghafal Quran, tolong mudahkan, gitu kan. Terus kalau ketika kita merasa susah, kita niatkan lagi, kita kuatkan niat kita lagi, kita ikhlaskan amalan-amalan yang kita lakukan, gitu kan. Karena sesungguhnya Allah itu sayang kepada kita. Ketika hafalan itu susah masuk, hafalannya itu nggak cepat kita hafal, itu karena Allah ingin kita banyak membaca ayat yang dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membantu kita. Nah, ini yang kedua penting. Jadi yang kedua tadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membantu kita. Gitu. Kita yang sebagai hamba-Nya itu sudah pasti Allah bantu. Apalagi dalam menghafal kalamullah. Coba perhatikan. Tidak mungkin Allah menyusahkan kita, teman-teman semua yang saya sayangi. Gak mungkin Allah nggak bantu kita untuk kita bisa menghafal Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, gitu kan. Pasti Allah bantu. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa Allahu fi 'auni al-'abdi maka dalam abdu fi 'auni akhihi. Jadi ada kuncinya di sini. Allah itu akan selalu menolong hamba-Nya, gitu. Tapi ketika kita merasa, kayaknya Allah nggak bantu saya ya untuk melancarkan hafalan saya, atau Allah tuh nggak bantu saya untuk cepat hafalnya. Kita lihat di sini, di hadis ini disebutkan, wallahu fi 'auni al-'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Nah, jadi Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ya. Jadi ketika kita ingin ditolong oleh Allah, kita lakukan dulu dengan menolong teman kita.
yang paling dekat aja apa yang bisa kita tolong. Jadi konsep tolong menolong ini benar adanya, bahwa ketika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang harus kita lakukan pertama adalah menolong apa yang bisa kita tolong. Ya. Jadi kita yakini yang kedua bahwa Allah itu pasti menolong kita, apalagi dalam menghafalkan kalam Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, buatlah target dan strategi yang jelas. Ya, ini yang ketiga udah masuk konsep bahwa buatlah target dan strategi yang jelas. Target seperti apa? Mungkin dari Abi Zainal sudah ditentukan targetnya, misalnya sebulan berapa juzka, apa itu kita harus sudah ada itu, harus sudah ada target, harus sudah ada strategi yang jelas. Ya, jadi nggak cuma mau hafal Quran ngafal seadanya, ngafal sebisanya, itu agak susah nanti. Kita harus memang dikasih target agar kita bisa mengeluarkan semaksimal mungkin kemampuan kita. Contoh di pesantren Remaja dulu itu dikasih target misalnya 1 halaman sehari. Karena kita udah bisa 1 halaman, kita masih setengah halaman, padahal itu udah mau larut malam. Misalnya habis maghrib, kita baru dapat 1,5 halaman. Nah kan besok subuhnya itu harus 1 halaman. Mau nggak mau kita harus hafal setelah isya sampai jam 9, sampai jam 10 malam demi mencapai target itu. Dan itu memang harus dibiasakan, karena apa? Efek baiknya nanti terbiasa membaca 1 halaman dalam sehari. Itu jadi takutnya kalau nggak ditargetin, saya mentoknya sehari cuma bisa hafal 2 ayat, saya sehari saya hafalnya cuma 3 baris gitu kan. Itu udah jadi itu kan takutnya malah nggak bisa buat ngambil dirinya. Jadi harus kasih target, dan targetnya itu harus terus bertahap. Contohnya yang pertama yang misalnya 1 hari 1 ayat, ya one ayat itu nggak masalah, bagus nanti tambah lagi 1 hari 2 ayat, bulan depan 1 hari 3 ayat. Itu dari segi strategi, target dan strategi yang jelas. Dan catatan, ketika kita sudah menyelesaikan hafalan kita, misalnya 30 juz sekian, bukan berarti sudah selesai tugas kita. Justru dari situ baru kita mulai lagi. Kita mengerjakan lagi yang tadinya bahasanya kita ziyadah sehari 2 ayat, ziyadah sehari 3 ayat, terjadi ganti mengerjakan sehari berapa juz, sehari berapa surat. Itu jadi nggak ada putusnya, nggak ada alasan untuk berhentinya dari berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, istiqomah dan jangan mudah menyerah. Nah, ini penting. Ya, yang keempat itu adalah istiqomah dan jangan mudah menyerah. Ketika kita sudah memperbaharui kita ingin menjadi hafiz Quran, kita ingin memberikan derajat tinggi kepada kedua orang tua kita nanti di akhirat kelak, maka kita harus istiqomah. Mau seberat apapun jalannya, mau seberat apapun ujiannya, mau susah apapun hafalannya, kita harus tetap bertahan, kita harus tetap berjuang. Ini jadi makna istiqomah dan jangan mudah menyerah. Yang jadi pegangan Umar waktu di pesantren, dan mungkin kata-kata ini teman-teman sering dengar, ya, kita banyak dalil ya, kayak tawakal dari. Jadi ketika kita sudah memulai karena Allah, maka jangan pernah sesekali kita berhenti karena manusia. Contohnya apa? Ya Allah, aku ingin menghafal Quran, jadi hafiz Quran untuk mengejar ridhomu. Tapi ternyata di jalan itu kita di perjalanan untuk mencapai itu kita merasa sulit, kita susah, bahkan orang-orang bilangnya udahlah kamu gak cocok jadi hafiz Quran, kamu gak pantas. Kita jangan berhenti karena omongan manusia. Karena niat kita di awal kita mulai karena Allah. Jadi jangan pernah pada tawakal diri kita. Jadi jangan pernah berhenti karena manusia. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, kita jadikan Al-Quran
sebagai teman hidup. Ya, jadi catat yang kelima, menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup. Maksudnya apa? Contoh teman-teman semua nih yang kita lihat sekarang, apa sih teman hidupnya paling dekat? Pasti handphone kan? Ya. Handphone di mana-mana pasti dipegang. Bangun tidur, mau tidur, terus habis sholat, sebelum sholat, ini dikategorikan menjadi teman hidup. Jadi ini peran bagi itu semua. Gimana caranya derajat Al-Quran itu lebih tinggi daripada derajat handphone yang dipegang. Walaupun bukan dalam lingkungan pesantren. Kalau pesantren memang dilarang, gitu kan. Kita nggak kenal sama sekali dengan setan gepeng ini, gitu kita nggak kenal. Jadi memang yang dipegang setiap hari adalah Quran. Maka Allah mudahkan di situ. Tapi bukan berarti nggak bisa, walaupun nggak pesantren tetap bisa. Tinggal bagaimana orang tuanya memposisikan anaknya menjadikan Al-Quran teman hidupnya juga, gitu. Makanya ketika masuk pesantren itu ada satu doa yang selalu diulang dan bahkan Abu Salam juga masih sebutkan. Doanya itu adalah Allahumma ja'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'isa wa fi yawmil qiyamati syafi'an wa 'ala sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa min an-nari hijaban. Perhatikan ini, Allahumma ja'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina. Kata pertama, doa pertama yang diminta adalah, ya Allah, ja'al Quran, jadikanlah Al-Quran lana untuk kami di dunia, di dunia qarina. Qarina ini teman dekat, qarina. Teman dekatnya itu bukan kayak sohib, bukan. Antara sohib dengan qarib beda. Kalau teman dekatnya sohib, sama sahabat lah ya, sama temannya yang lain, dia nggak ada di setiap saat, gitu kan. Dia kalau lagi susah mungkin nggak tahu kemana. Cuma kalau kita lagi senang baru ada, itu sohib tuh. Cuma kalau qarin itu kemana-mana bersama kita. Allah menjadi Al-Quran adalah di dunia qarin. Maka doanya boleh yang mungkin udah hafal terus diulang, kalau itu doa bagus. Jadi sekali lagi berulang, menjadi Quran adalah di dunia qarina, wa fil qabri mu'isa, dan pendamping di dalam kubur, wa fil qabri mu'isa, wa fi yaumil qiyamati syafi'ah, dan di hari kiamat sebagai syafaat, wa 'ala sirati nura, dan menjadi penerang di jalan sirat, wa ila al-jannati rafiqah, dan menjadi pengantar kita ke surga, wa min an-nari hijaban, dan menjadi pelindung kita dari api neraka. Itu yang kelima ya. Poin yang kelima tadi adalah menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup. Ini yang harus digarisbawahi dan penting. Lanjut yang ke-6. Yang ke-6 adalah carilah teman, ya, atau carilah motivasi dari orang lain. Itu yang ke-6. Jadi memang menghafal Quran itu lebih nikmat, lebih baik, dan lebih asik ngapalnya kalau ada teman. Itu karena apa? Kalau sendiri kita nggak punya pengukur dari kemampuan kita. Kalau sendiri yang bisa di sini ya udah, mau storynya cuma satu aja sehari gitu misalnya, terus ya udah nggak lancar-lancar gitu, ya udah biarin. Cuma ketika kita ada teman kita, ada motivasi yang kita dapatkan dari teman kita, gitu. Kayak contoh lingkungan pesantren misalnya, Umar itu dulu susah banget ngapalnya. Susahnya tuh benar-benar susah, kayak sampai mau nangis, kayak apa tuh, kayak nggak masuk-masuk. Cuman ketika Umar lihat teman-teman Umar, wah kayak gampang banget ya dia hafalnya, kayak mudah banget dia masuknya, gitu kan. Apa sih sebenarnya bedanya gitu sama Umar, gitu kan. Kita harus beri pemikiran seperti itu buat teman-teman semua yang di sini. Ketika ingin maju, kita harus rasa berkhairat. Kita harus berlomba-lomba, bukan lomba-lomba adu gengsi ya, cuma lomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Jadi yang awalnya tadi, jadi pesantren awal itu satu angkatan ada 15 orang. Coba bayangin, dari 15 orang ini, yang dari SMP negeri itu cuma 14 orangnya
itu dari pesantren lain. Jadi dia memang udah punya basic hafalan. Jadi lulus pesantren SMP masuk pesantren SMA. Sedangkan Umar dari SMP Negeri 30 Jakarta masuk ke pesantren SMA. Nah di situ benar-benar ngedown. Teman-teman basicnya udah 10 juz, 14 juz, bahkan ada yang udah 20 juz. Jadi cuma menuntaskan sekitar 10 sampai 5 juz doang. Umar masih 3 juz, masih 4 sampai 5 juz lah, dan yang lainnya paling 3 juz. Gimana rasanya yang walaupun ya tertekan tapi segala macam dan teman-teman, alhamdulillah Allah bantu Umar, Allah mudahkan Umar, dan Allah beri Umar kesempatan menjadi wisudawan terbaik di pesantren. Alhamdulillah, dan Umar menyelesaikan hafalan paling cepat di antara yang Allah bantu karena Allah tahu niat hambanya. Maka perbaharui itu yang ulang dikasih dari orang lain. Ya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 148, walaupun diujihatin wa muliha kita ditulkhair. Di sini kita harus berubah dalam kebaikan. Yang terakhir yang ketujuh, jangan lupa untuk selalu berdoa. Ini yang harus dibiasakan, dijadikan habit berdoa. Karena kita sebagai hamba yang bergantung kepada orangnya. Mau bagaimanapun kita harus tetap meminta kepada orangnya. Tiap sholat, tiap waktu saja kita berdoa. Karena yang kita harus yakini bahwa tadi yang poin yang Allah yakini bahwa selalu membantu kita, poin kedua itu kita terapkan dalam poin terakhir. Ya, jangan lupa untuk selalu berdoa. Kita yakini bahwa doa-doa kita itu pasti Allah kabulkan dengan cara terbaiknya Allah. Misalnya kalau orang yang nggak mau berdoa berarti dia bisa dikatakan sombong pada Allah, merasa dirinya bisa sendiri tanpa bantuan Allah. Nauzubillah. Untuk siapapun, bukan cuma teman-teman doang, tapi untuk wali murid, untuk teman-teman semua, dan untuk saya sendiri, kita harus berbanyak berdoa, bukan? Karena dalam surat Ghafir ayat 60 Allah sebutkan, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Allah yang mengatakan itu, dan Tuhan yang berfirman, berdoalah kepadaku saya akan aku perkenankan bagimu, tetap aku kabulkan untukmu. Apalagi doa-doa yang kita minta itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Allah akan mengabulkannya. Dan ketika kita berdoa, kita merasa Allah itu dekat dengan kita. Kita harus bisa merasakan hal itu. Karena Allah Ta'ala ini ketika kita susah, ketika kita jenuh, kita berdoa, ya Allah bantu aku, ya Allah mudahkan, Allah menyesal walaupun kita harus terapkan. Karena dalam satu ayat ada yang disebutkan wa nahnu a'abidun. Banyak ayat yang menggunakan model ini, wa nahnu a'abidun. Kenapa Allah menggunakan kata a'abid di sini? Bukan wa nahnu abdun gitu kan. Karena kalau abdun hanya sekedar hamba saja itu titel doang, ya kita hamba Allah. Apa yang dilakukan oleh hamba? Makanya Allah menggunakan isim fa'il di situ. Abid, pelaku. Kita tuh pelaku. Kita hamba, ada yang harus kita lakukan. Maka jangan pernah lupa kita semua ini adalah hamba Allah dan lakukanlah tugas-tugas kita sebagai hamba-Nya. Jangan pernah lupa itu poin yang terakhir. Ya. Jadi 7 tips itu yang Umar dapatkan dan Umar pegang dari pesantren dulu. Itu insya Allah kalau memang bisa dilakukan dengan baik. Ketujuhnya, semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan target-targetnya dan menggunakan apa lainnya. Terakhir ditutup dengan perkataan seorang mu'alif ya di Timur Tengah. Beliau mengatakan, baca bersama dulu. Kullu syai'in yartabitu bil Qur'an yasbah 'azim.
Jibril alaihi salam nazala bil Quran yasbah sayyidul malaikah. Jadi kullu syai'in, segala sesuatu yang tabitu bil Quran, yang terikat dengan Al-Quran, yasbah azim, akan menjadi mulia. Yang pertama, Jibril alaihi salam nazala bil Quran. Malaikat Jibril alaihi salam turun menurunkan Al-Quran, yasbah sayyidul malaikah, maka dia menjadi malaikat yang terbaik. Rasulnya dia ruhil amin, sampai dijuluki sebagai ruh al-amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala alaihi al-Quran yasbah afdalul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkannya untuknya Al-Quran, maka beliau menjadi nabi dan rasul terbaik. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala alaihi al-Quran yasbah fa'asbahat khairul umam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan untuk kita semua Al-Quran, maka kita menjadi umat yang terbaik. Lailatul Qadar nazala fiha al-Quran fa'asbahat khairul layali. Malam Lailatul Qadar diturunkannya di sana Al-Quran, maka menjadi malam yang terbaik. Syahrul Ramadan nazala fihi al-Quran fa'asbahat sayyidul syuhur. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran, maka menjadi bulan terbaik. Maka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ini yang menjadi sering kita dengar. Sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka Allahul ladzi la ilaha ghairuh, dan demi Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Idza nazala Quran fi qalbi al-insan asbah khairun. Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan di hati manusia kita semua, maka kita akan menjadi manusia terbaik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh, kalau ada kekeliruan atau salah kata, kalau perlu kasih maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Akhina Umar, ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan bimbingan taujih, pengarahan dari kakak kelas kita, ya, alumni SMP Negeri 30, ya, berawal dari 3 juz, ya, berawal dari 3 juz, kemudian ternyata jadi 30 juz, alhamdulillah. Dan untungnya sekolahnya di SMP 30 gitu, ya. Jadi angka 30 luar biasa ya. Umar ada rencana mau nambah lagi setelah 30 juz? Oh enggak. Iya. Udah selesai ya. Iya, selesai juznya, juz 30-nya udah selesai, tapi aktivitas bersahabat dengan Al-Qur'annya tidak pernah selesai, ya, murojaah sampai mati begitu, ya. Bahkan Al-Quran ini satu-satunya ibadah yang akan kita teruskan, akan kita lakukan sampai di surga. Kalau sholat di surga udah gak perlu sholat lagi, di surga gak perlu puasa lagi, tapi di surga itu masih tetap boleh baca Al-Quran, kan gitu ya Mar ya? Gitu. Semakin banyak murojaah kita, semakin banyak hafalan kita, surganya semakin tinggi begitu, ya, derajat semakin tinggi. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bang Umar Said Cokro Aminoto, ya, alumni SMP Negeri 30 yang mengikuti kegiatan belajar tahfiz juga bersama kami, komunitas sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan kita terus jalin persahabatan kita dengan
Bang Umar ini dan tentunya dengan kalian semua ya. Dan yang membuat kita terikat tentunya adalah melalui Al-Qur'an ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tali Allah ini adalah Al-Qur'an. Begitu ya. Baik, ada kita kedatangan guru dari SMP Negeri 30. Alhamdulillah. Alhamdulillah suatu kehormatan ya, acara ini dihadiri oleh Pak Irwan ya. Alhamdulillah, saya minta tolong Pak Irwan untuk memberikan sambutannya sepatah dua patah kata ya, walaupun barangkali minta maaf gitu ya, saya tidak memberikan informasi acara ini sama Pak Irwan begitu, jadi mohon maaf. Tapi nanti emang ada rencana saya mau laporkan ke Pak Irwan dan kepala sekolah. Begitu barangkali, kepada Pak Irwan dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Oh iya. Iya. Oh iya, ini gurunya Umar. Gurunya Umar. Iyalah ini. Masya Allah. Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita dipertemukan di tempat yang luar biasa ini ya, bersama Pak Ustadz dan Umar. Alhamdulillah kok nggak ketemu ya? Sama Jahit ya. Kebetulan Umar ini satu sama anak saya ya, satu kelas ya, satu kelas. Berarti sama ini ya, yang di 13. Yang di 21 atau di 30? Apa ini? Kamu di 30 ya? 30. Udah lama sekali ya. Waktu masih kita numpang di 277 ya. Betul ya, 277. Alhamdulillah kami menyambut baik ya kegiatan, ada kegiatan Hafiz Quran ini ya. Kemudian yang rencananya sebenarnya ini mau diobrolin juga sama Pak Aceh, Pak Begitu ya. Oh ya. Kita sedih juga kemarin kita nggak bisa banyak bantu ya, karena kita mengadakan kegiatan wisuda tafisnya itu waktu itu di bulan Januari ya, ya itu ya, dan itu nggak bisa digunakan karena ternyata untuk PPDB itu per tanggal 31 Desember 2023 otomatis itu nggak bisa digunakan untuk kegiatan PPDB. Makanya saya sangat menyambut baik, ternyata alhamdulillah malah sekarang bisa ini ya, dan bahkan juga sebenarnya banyak anak-anak kita yang berasal dari SD yang berbasis Islam ya, dan mereka punya sertifikat tahfiz, tapi kan nggak bisa digunakan karena selama di SMP ini ya kita harus memperbarui lagi. Nah ini insya Allah mudah-mudahan ya Ustaz ya, siap. akan ada lagi wisuda tahfiz ya dalam waktu dekat lagi ya, nanti sama Pak Aceh juga gitu ya. Dan kami mohon maaf baru hari ini bisa hadir. Iya. Saya juga udah dengar juga, cuman baru bisa bisa hadir menemani karena kegiatan di 30 itu banyak tentang PPDB juga, terus kemudian ada kegiatan ujian dari Universitas Terbuka. Umar ya. Sama besok ya, jadi jadi Bapak Ibu guru belum libur nih sampai besok ya. Jadi kebetulan sampai tadi jam 4 baru selesai. Jadi baru bisa hadir
untuk menemani kegiatan di sini. Nah, mudah-mudahan insya Allah selain kita mendapatkan berkahan dari menghafal dan memelihara Al-Quran ini, ya, kita juga pun banyak berkah. Saya lihat banyak anak-anak murid yang punya bekal di Quran, ya. Ketika dia bisa menjaga Quran, Allah jaga dia. Kebetulan pada saat saya masih di 13 tahun 99 sampai 2012, saya lihat anak-anak rohisnya, ya, itu pegang kalau orang bilang kayak cucu, ya, culun, ya, tapi mereka menghafal Quran, ya, walaupun nggak sampai 30 juz, ya, beberapa juz. Tapi subhanallah, anak-anak itu banyak keterima di universitas negeri. Gitu, ya. Kenapa? Karena ketika anak-anak menghafal Quran itu rata-rata cerdas dia. Kenapa? Karena bersih, ya kan? Karena menghafal itu gampang, ya, tapi memelihara itu, jadi dia harus bersih juga. Sehingga kenapa bisa membuat hafalannya? Karena dia bisa menjaga, ya, dari perkataannya, dari penglihatannya, dari manapun, ya, sehingga memang anak-anak itu bagus. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu nggak salah, ya, untuk ini. Anak saya juga ikut ini, ya, ikut taktis. Saya minta supaya untuk ikut karena sulit juga untuk nyari waktu untuk ngaji, ya, karena di 30 ini dari pagi sampai sore, ya, kegiatan kadang-kadang sampai sore. Di 30 pada mereka sangat betah gitu, ya, kadang-kadang sampai kita suruh pulang, ya. Tapi memang kita harus seperti begitu, kita jadikan di 30 itu supaya mereka senang untuk di 30, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Bagi saya cukup sekian, ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Irwan, Masya Allah. Mari, ya. Dan Bapak Ibu semua atas kehadirannya, yang mudah-mudahan menjadi berkah dan amal baik kita untuk anak-anak kita, insya Allah menjadi doa-doa buat kita juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan kepada Bapak Irwan. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak atas sambutannya, atas kehadirannya, begitu. Saya terus terang belum tahu anaknya Pak Irwan siapa, ya. Yang namanya siapa, Pak? Enggak, yang ikut Habib. Oh, Habib. Oh, Masya Allah, ya. Adiknya saya itu. Iya. Baik, alhamdulillah. Ya, saya baru tahu. Berarti kehadiran di sini karena wali santri, ya, wali murid, ya. Iya. Ya Allah, Masya Allah. Oke, baik, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, kalau seandainya selain anak-anaknya mau belajar Al-Quran dan mohon dukungannya, kami juga membuka peluang bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Kita juga punya program namanya Saum Sahabat Al-Quran untuk Muslimah. Itu bagi yang ibu-ibu ingin menghafal Al-Quran, kita akan adakan gitu, ya, program Saum, dan itu udah berjalan juga, ya, Sahabat Al-Quran untuk Muslimah, ya, untuk ibu-ibu, ya. Kalau bapaknya ada program Saupa, ya, Sahabat Al-Quran untuk para ayah, begitu, ya. Nah, jadi nanti bisa tindak lanjuti, ya, kalau bagi yang berminat, mungkin itu. Dan selanjutnya kita akan pembagian sertifikat tahfiznya. Ya, mohon maaf untuk, ya, kali ini pembagian sertifikat tahfiznya juz 30 dulu, Bu, ya. Walaupun anak-anak mungkin udah juz 29 udah mau selesai, ya, tapi kita ingin samaratakan dulu semuanya juz 30, ya, nanti supaya termotivasi untuk mengikuti kegiatan berikutnya, ya. Bisa aja kalau saya tulis nanti di sertifikatnya 30 juz begitu, ya, tapi kan pertanggungjawabannya begitu, ya. Baik, mudah-mudahan dengan sertifikat yang ada ini bisa menjadi motivasi, kalau perlu dipajang supaya jadi ini, ya, jadi ingetan terus. Wah, saya udah
juz 30 nih, saya akan kejar nih jadi 30 juz begitu ya. Baik, mungkin di absen aja langsung satu-satu apa gimana Bunda Santi teknisnya? Silakan. Boleh. Ya. Boleh dipoto. Dipoto ya. Nanti Pak Irfan juga. Dari ibu dan bapak tua, jadi anak kalian akan panggil sesuai dengan namanya. Kita mulai dari yang di SMP. Ya, Muhammad Raditya Aksan. Silakan Muhammad Raditya Aksan. Oh iya. Di foto ya. Gimana nih? Namanya bener gak? Benar ya. Udah, oke. Makasih ya. Siap. Oh, maaf. Makasih Ibu. Bapak. Nofri. Badan Askar Farisi. Nofri dulu. Ini Nofri. Namanya Nofri, bener nggak? Iya benar. Yang terbalik nggak? Terbalik. Oke. Oke, terima kasih Nofri. Udah, oke. Kasih ya Nofri ya. Badan Askar Farisi. Bagas, oke Bagas. Bagas, gimana Bagas? Bener nggak nih? Alhamdulillah. Siap, oke, makasih. Oh iya maaf, Masya Allah. Ada Irga. Irga ada. Iya, bener ya? Iya, Pak. Oke, siap. Oke, sip. Siap, makasih ya. Haikal, oke. Haikal. Bener gak nih? maaf, iya. Oke, sih. Makasih Haikal. Gibran Al-Ghifari. Gibran. Al-Ghifari. Ada, oke, Gibran. Bener nggak namanya nih? Nggak kebalik nggak? Jangan sampai kebalik. Terima kasih. Jaya Laksana. Siapa? Sofian. No. Siapa ini? Pavian ya? Bener nggak nih namanya nih? Benar. Bagaimana? Oke. Oke, sip. Muhammad Fikri. Muhammad Fikri datang. Oh izin ya? Fikri izin ya. Nadia Ibrahim Maulida. Nadia, oke Nadia. Bener nggak Nadia nih? Coba, bener? Terbalik. Oke, maaf. Oke, terima kasih. Rahel. Rahel Samira ada? Nggak ada? Oke, nggak ada. Nur Habibur Rahman. Nur Habibur Rahman. Nih anaknya Pak Irwan, ya, Masya Allah. Terbalik. Oh, terbalik. Oh, Habib. Oke, siap. Khalifah Nizam Saidira. Siapa? Khalifah tuh siapa? Kalefa ya? Kalefa ya, Bu? Oh iya. Benar nggak? Iya benar. Cynthia Octavia. Oke, makasih. Cynthia. Rosella. Aisyah Zakaria. Taruh ini siapa ini? Kanta, iya. Terbalik, maaf. Sakuita Adiparasi. Syahkuita. Kansa Gisela Kadria. Kansa ada? Ini siapa Kansa? Kansa. Terbalik. Talita Sarah Haini. Talita ada. Oke. Ini siapa? Talita. Talita. Tiara Fadila Fitri. Terbalik, maaf. Terbalik, ya.
Iya. Ada Tiara Fadila Fitri? Tiara ya. Ini sih Tiara. Ya. Oke. Dah, oke. Nur Anissa Ramadhania? Nur Anissa. Ya. Nggak ada. Zakia Nasifah? Ada ya. Nggak ada, ya. Rezeki Muhammad Fikri, Rahel. Darussalam. Darussalam. Nadia Akila Mumtaz? Nadia. Terbalik, iya Nadia. Benar ya? Fariza Al-Faradiya? Iya, terima kasih Nadia. Siapa? Arfa, iya Arfa. Terbalik. Oh. Muhammad Al-Faridi? Fahri ya. Fahri ada? Hadir, iya. Kebalik. Naufal Hamzah Khairi? Dah? Oke. Oh, maaf, aku salah. Noval ada. Ini terbalik nggak Noval? Gimana Pak? Razi Fatah? Ya, masya Allah. Ya, Hazik. Oke, Hazik. Balik, jangan dibalik dong. Oke, sip. Dodo, yang punya masjid ini. Oh. Oke, Dodo, iya. Udah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ucapkan syukran jazilan, jazakallahu khairul jaza pada Bapak Ibu yang sudah mau hadir, ya, mendampingi anak-anaknya untuk menerima sertifikat tahfiz, ya, untuk kegiatan ekskul tahfiz di SMP Negeri 30 Jakarta Utara. Dan untuk sahabat tahfiz Darussalam Taqwa juga saya ucapkan terima kasih, ya, untuk murid-muridnya, untuk para santrinya, untuk orang tuanya, semuanya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita berkah dan mendatangkan rahmat Allah hari ini, dan insya Allah kita akan terus disatukan melalui aktivitas bersama Al-Quran, ya, dan mudah-mudahan hati kita juga terus disatukan bersama Al-Quran. Saya ucapkan jazakumullah khairul jaza, dan mohon maaf untuk semuanya. Untuk Pak Irwan terima kasih banyak, untuk Ustadz Umar Said terima kasih banyak, dan untuk Bapak Ibu semua terima kasih banyak. Dan untuk yang membantu terselenggaranya acara ini juga saya ucapkan terima kasih banyak, dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.